setelah akhirnya tumbanglah rezim Orde Baru, Pak Harto jatuh. Itu gimana? Reaksi kalian bagaimana? Ya tentu semua sujud syukur waktu itu Waktu itu ya? sujud syukur di mana-mana kita sujud syukur karena kita menganggap mulainya era baru. Mungkin ada perbedaan saya dengan Fajrul dan teman-teman. Saya menganggap bahwa waktu itu Pak Habibie bukan bagian dari Orde Baru. Karena itu saya termasuk yang membela Pak Habibie pada waktu itu. Dan kami bertemu di lapangan akhirnya. Saya berantem akhirnya gitu karena teman-teman mengatakan enggak, Habibie tetap Orde Baru gitu. Satu hari setelah reformasi, jadi kami menduduki DPR itu kan hari Selasa. Hari Selasa tanggal 19, terus kemudian Pak Harto jatuh tanggal 21. Berikutnya hari Jumat kami sudah berbeda pandangan. Berdua bertemu di tengah gedung, di tengah-tengah lapangan DPR itu. Beliau ke sebelah sana sudah mengatakan bahwa sudah selesai, sementara saya mengatakan belum selesai. Ini belum selesai ini soal Orde Baru ini. Jadi kayak begitu. Kemudian yang kedua adalah saya senang banget memang saya masih di lapangan waktu itu. Kemudian yang paling saya ingat adalah saya langsung dijemput waktu itu oleh CNN. CNN menjemput saya dari depan gedung DPR, dibawa ke atas gedung Mandarin, paling tinggi. Ada paling tinggi. Terus kemudian wartawannya nanya, apa perasaan Anda? Saya pikir juga. Saya bilang, saya kaget. Kok tiba-tiba musuh besar saya udah hilang? Terus dia bilang, ini apa? Saya bilang pengangguran. Saya bilang, saya kan tidak pernah kecepatan pernah ada orang bisa membayangkan 32 tahun berkuasa tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dia bilang, loh ini mana tadi musuh saya ini yang mana? Hilang aja seperti itu. Tapi saya mengatakan bahwa ini baru prolog. Bukan April, tapi memang setelah itu jadi perjalanan masih panjang. Nah ini ada kejutan tadi yang Mbak bilang tadi udah disiapin ya. Apa ini? Wow, ini rame di medsos. Ya, foto kiri masih kurus, langsing ceking ya kan. Nah, itu kan beredar kayak begitu ya. Meme itu selalu diperbandingkan dulu dan sekarang. Dulu aktivis kurus, langsing ceking. Nah, sekarang udah gendut. Ya kira-kira karena dalam perjalanan itu ada makannya itu. Ya kan? Jadi karena makan, satu dulu banyak berdiri, 15 tahun saya banyak duduk. Oh iya. Tapi Anda tersinggung nggak dengan meme kayak gitu yang sebar ini? Enggak lah. Ya. Santai aja. Sebab mulai tadi pagi saya udah jarang duduk. Diet lagi? Udah nggak duduk lagi. Oh udah mulai gerak lagi? Kursinya udah hilang. Ini udah kehilangan kursi nih ya. Rasanya sudah hilang kursi, Bung Fahri ini udah bisa melangsingkan tubuh lagi. Iya dong. Tapi ya enak dong di DPR kan enak ya. Ya karena kita anggap sebagai kelanjutan dari perjuangan ya kita nikmati saja. 15 tahun saya di DPR dari tahun 2004 ya. Kemudian pernah 2 tahun, hampir 2 tahun di zaman Pak Habibie. Jadi ya total 17 tahun lah. Jadi Fahri ini setelah Soeharto jatuh dia jadi anggota MPR. Anggota MPR beneran. Oh iya. Saya setelah Soeharto jatuh masih MPR jalanan. Nah, ini setelah tadi fotonya Bung Fahri, sekarang ada Om Fajrul ngomong korupsi, ngomong itu segala macam, ya kan? Nah, ada lagi itu. Kan beredar juga meme. Ya. Anda hilang, hilang. Dicari. Hilang karena terlalu dekat dengan istana. Gimana itu? Kumaha? Ya, kan begini nih. Saya kan jadi beda nih. Ketika kita berada dalam satu organisasi di mana pimpinannya itu adalah ada seseorang, Pak Jokowi begitulah ya. Perdebatan itu kita lakukan habis-habisan. Tetapi ketika keputusan diambil, kami harus menghormati. Saya kan tidak bisa lagi teriak di jalanan kan untuk memprotes itu. Saya berada, itu namanya manusia organisasi. Fahri juga begitu. Nanti kan dia punya partai baru nih. Kayak begitu. Nah, ini karena dia tidak setia dengan partainya yang lama, berbeda pendapat, ribut, dia bikin partai baru. Kalau kita kan nggak bikin perusahaan baru, enggak kan? Nah, ini artinya kalau Anda menjadi manusia organisasi, ketika keputusan diambil dengan berdebat habis-habisan, Anda harus patuh.
Tapi kalau Anda tidak mau menjadi manusia organisasi, jadilah manusia bebas seperti Mingke itu ya. Tapi asal pacarnya analis kan gitu kan. Cantik kan kayak gitu. Pacarnya Om Wei suka itu. Gitu. Nah, dia manusia bebas, bukan manusia organisasi. Iya. Makin cocok ya. Makin cocok. Salaman dulu deh. Oh, Pak, salaman dulu. Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, calon jubir. Gawat nih gawat. Lo ya kan Johan Budi udah nggak ada. Iya, udah di cocok. Dewan, ya kan? Malam ini Om Wei membantu istana untuk menemukan Saya rasa jubir yang tepat lah. iya, kira-kira begitu. tepat. Saya rasa Amin, amin. tepat. Udah Kita setuju cocok. ya Pak. Udah cocok Asal lah. jangan lupa sama kita aja. Iyalah, Jangan lupa paling nanti. tidak semangkok bakso lah. Asal diajak Putri ya. Oh iya Putri diajak. Putri makan bakso. Tadi Bung Fajrul mengatakan soal kesetiaan ya. Jadi saya setia kepada ide, kepada pikiran, dan saya taat kepada hasil pemusyarakatan, permusyawaratan. Nah, tetapi kalau memang ada kecenderungan untuk menghindari permusyawaratan, lalu kemudian terjadi pengkhianatan dari belakang, ya saya lebih pilih setia kepada ide daripada orang. Ya. Itulah yang saya perjuangkan. Karena itu saya apapun konsekuensinya. Karena itulah saya melawan gitu. Jadi melawan itu tidak gampang karena kita harus keluar dengan kemurnian pandangan kita sejak awal. Yang saya bela adalah pikiran-pikiran gitu. Ini kan kemarin sudah angkat kopor. Iya. Udah angkat kopor dari Senayan, udah Iya. boyongan. Jadi bukan hanya hilang kursi ya. Udah boyongan. Semuanya buku-buku semua berkas. Cangkir-cangkir ada diangkut nggak itu? Udah Piring diangkut. sendok segala macam. Semua nggak boleh ada satupun yang tertinggal. Tuh. Nanti masuk media nanti. Tapi yang barang negara harus ditinggal. Barang negara harus Harus ditinggal. ditinggal. Ya, Tidak barang boleh. negara Lebih ditinggal. baik saya ketinggalan barang saya di rumah negara daripada barang mengambil negara di barang rumah negara. saya. Wah, Itu sih. tepuk tangan itu. Itu prinsip. Boleh tepuk tangan. Itu prinsip. Kayaknya banyak yang ditinggal termasuk alat perekam untuk penghuni baru. Tinggal hati-hati itu. Sudah berapa tahun? 17 tahun, luar biasa. Iya. Gimana ya? Ya. Ini sedih nggak ya? Saya nggak tanya sukanya, dukanya apa. Enggak, kita mental kita kan harus di set up bahwa ini semua adalah perjuangan. Kalau Anda berjuang, bangun pagi itu berjuang. Jadi Iya. Anda bukan bangun pagi pejabat Iya. atau bangun pagi rakyat gitu, tapi Anda bangun pagi Anda adalah pejuang. Nah, kalau set up mentalnya begitu, maka hari-hari kita adalah hari-hari hidup. Saya kira hari-harinya sekarang lebih banyak buat saya untuk membaca, untuk berkumpul dengan keluarga, dan untuk memikirkan masa depan. Sekarang saya ingin menggunakan waktu saya untuk menyusun kembali narasi-narasi saya. Tapi saya bisa mengatakan, dan tetap saya ingin membela pikiran tentang pelembagaan demokrasi, penguatan lembaga perwakilan, itu harus kita perjuangkan ke depan. Dan saya di titik itu ingin masuk ya. Salah satu perjuangan kita misalnya, kita ingin mendirikan forum-forum legal kalau ada perselisihan undang-undang. Nah, kalaupun mereka ini generasi Z generation ini ya, saya pesan aja, kalau ada perselisihan undang-undang, datanglah ke Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya sekarang kagum sekali dengan mereka juga. Ada 14 orang datang ke Mahkamah Konstitusi, dia tidak turun ke jalan. Tapi dia datang ke Mahkamah Konstitusi melakukan uji yudisial terhadap undang-undang KPK. Itu yang mengagumkan. Di sana Anda bisa berkelahi 7 hari 7 malam dengan segala kecerdasan Anda. Misalnya Anda tidak setuju pasal ini, pasal ini. Anda berantem di sana. Semua yang ada di di meja kuliah, bawa profesor Anda, bawa semua buku Anda, bawa semua e-book Anda, mari berantem di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami 98 itu sudah menyiapkan forum-forum legal yang dulu tidak pernah ada dan nggak boleh ada di masa Soeharto. Memang Pak Jubir tuh beda. Beda. Jubir lagi.